warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channelku, Rani Kartika Library. Nah, kali ini aku ingin memberikan informasi tips seputar magang. Ayo, siapa kalian di sini yang lagi magang atau baru mau melakukan program magang? Entah itu magang yang memang menjadi prasyarat perkuliahan atau memang magang yang untuk menjadi suatu syarat kalian diangkat dalam profesi tertentu. Nah, untuk sesi pertama ini atau part pertama ini, aku ingin membagikan apa sih etika yang perlu kalian ketahui ketika kalian menjadi anak magang di sebuah instansi tertentu. Nah, ini penting banget supaya apa? Supaya citra yang kalian bangun atau penilaian orang-orang di sekeliling kalian dalam instansi tersebut tidak memandang kalian sebagai seorang pribadi yang kurang baik. Nah, untuk itu, ayo simak pembahasanku ini. Tapi buat kalian yang baru mampir di channelku ini, aku ucapkan terima kasih. Dan aku mohon bantuan kalian untuk klik tombol subscribe-nya, karena itu sangat berharga banget biar aku makin semangat membuat konten ini. Lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa informasi yang aku berikan ini bermanfaat. Ayo kita bahas. Teman-teman semuanya, ada beberapa etika yang harusnya kalian ketahui dan harus kalian hindari ya. Sikap-sikap yang seperti ini yang nantinya akan aku jelasin. Semoga ini nantinya jika kalian ikuti, kalian pahami apa yang aku maksud, semoga ini membangun citra yang baik untuk diri kalian. Karena apa? Karena yang namanya kita magang, kita datang ke suatu instansi tertentu, itu selain kita belajar, selain mencari tambahan pengetahuan yang tidak diajarkan selama kita di bangku perkuliahan begitu, kita juga setidaknya membangun jejaring kerja, membangun relasi, membangun mencari pengalaman yang luas. Kalian tidak hanya berinteraksi dengan teman-teman sebaya sewaktu kalian berkuliah gitu ya, tapi kalian sekarang berinteraksi dengan lingkup yang lebih luas, bertemu dengan banyak orang. Nah, ketika kalian magang, instansi itu juga memberikan penilaian terhadap diri kalian. Apakah kalian ini memiliki performa yang baik, komunikatif, mampu beradaptasi, mampu bekerja sama secara tim maupun individu. Nah, penilaian yang mereka berikan itu nanti sangat berpengaruh bukan kepada kalian ketika kalian telah selesai menempuh program magang tersebut. Nah, apa aja etika yang perlu kalian ketahui dan harus dihindari ketika kalian menjadi anak magang? Yang pertama adalah biasakan untuk jangan datang terlambat dan jangan pula pulang lebih awal dibandingkan dengan staf atau karyawan tetap yang ada di sebuah instansi tersebut. Ini sering banget terjadi. Pengalaman saya ketika saya dulu pernah magang atau ikut bekerja di suatu instansi tertentu gitu ya. Ada anak magangnya yang dalam tanda kutip suka-suka hati aja nih mau ngapain mereka gitu ya. Jangan mentang-mentang kalian itu sebagai anak magang dalam tanda kutip tidak dibayar atau tidak diberikan fee gitu ya. Jadi kalian bersikap seenaknya. Oh, ya udah sih, kan aku nggak sama dengan staf yang lain. Mereka kan digaji, aku kan enggak. Ya udahlah suka-suka aku. Itu nggak boleh teman-teman. Karena posisinya di sini kalian itu adalah orang yang sedang butuh pengalaman, orang yang butuh ilmu. Jadi biasakan datang lebih awal. Pulangnya berbarengan dengan staf yang lainnya atau memang bertepatan dengan jam tutup kantor. Nah, ini berkaitan pula dengan masalah kedisiplinan diri kalian terhadap waktu. Apakah kalian orang yang on time, orang yang disiplin terhadap waktu, atau orang yang dalam tanda kutip sepele? Jadi hal yang mungkin ini terlihat sepele, tapi ini sangat penting dan ini juga menjadi penilaian dari atasan di tempat kalian magang tersebut. Nah, kalau kalian nih ada pengalaman magang terus datangnya telat, suka-suka hati kalian, nah sekarang tolong datang lebih tepat waktu, setidak-tidaknya 15 menit atau 10 menit sebelum jam perkantoran itu dibuka. Buatlah atau timbulkanlah image yang baik
dari orang-orang sekeliling terhadap pribadi kalian. Yang kedua, etikanya atau sikap yang kalian bangun ketika kalian magang begitu, tolong berpenampilan rapi dan menarik. Setidak-tidaknya kalau apalagi kalian ditempatkan di instansi resmi, instansi pemerintahan di mana mereka semuanya memiliki seragam dinas atau apa. Nah, kalian setidak-tidaknya jika tidak punya seragam itu ya udah, kalian berpenampilanlah layaknya orang yang juga bekerja kantoran. Pakailah sepatu khusus, sepatu kerja, celana, jangan pakai celana jeans ya kan. Usahakan berpenampilan setidak-tidaknya pakai hem lengan panjang, baju putih, celana hitam, ikat pinggang. Nah, itu juga sangat penting teman-teman. Penampilan yang baik akan membangun image yang baik dan enak dipandang gitu ya. Jangan urak-urakan, jangan kebiasaan berpakaian kalian ketika kuliah itu dibawa ke tempat magang. Kalian biasanya ketika kuliah pakai celana ada robek-robek gitu ya, pakai kaos, terus kalian pakai itu juga ketika kalian magang. Nah, itu adalah hal yang harus dihindari. Masalah penampilan dari segi berpakaian. Lalu selanjutnya, etika yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mau dan mampu untuk berbaur dengan rekan-rekan di tempat kalian magang. Baik dengan staf ataupun karyawannya atau siapapun yang ada di lingkungan instansi tersebut. Kenapa? Karena dalam hal ini yang dinilai adalah aspek komunikatif, aspiratif, serta yang dinilai juga adalah kemampuan kalian untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara tim. Itu penilaian-penilaian yang dilihat dari atasan ataupun staf tempat kalian magang terhadap diri pribadi kalian. Nah, jangan jadi orang yang cuek gitu ya, malu bertanya, atau gak mau tahu justru. Bukankah kalian itu magang adalah untuk mencari ilmu, bukan sekedar untuk sok-sokan, bukan sekedar untuk bisa update tiap harinya di medsos ya kan. Kalian bangga kalian magang di kantor ini, aku magang di kantor A, aku magang di kantornya si B. Gak untuk cari gak untuk cari wow-nya, untuk pamer-pamer di medsos kan. Kalian ini mencari pengetahuan, mencari pengalaman, melihat apakah ada hal-hal yang tidak sama atau tidak selaras antara teori yang kalian dapatkan selama perkuliahan dengan hal yang terjadi dalam praktek kerja, dalam lapangannya seperti apa. Dan hal yang juga kalian harus pahami dan ini harus dihindari adalah jangan bersikap terlalu over seakan-akan kalian itu lebih mengetahui segala sesuatunya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di instansi tersebut. Mentang-mentang kalian kuliah, mentang-mentang IPK-nya bagus waktu kuliah, terus malah menggurui orang-orang yang ada di instansi tersebut. Nah, itu adalah hal yang seharusnya dihindari. Bersikaplah sewajarnya bahwa kalian di situ adalah kalian yang butuh orang-orang tersebut untuk membimbing kalian. Kalian adalah orang yang butuh pengalaman. Bukan kalian berada di situ untuk menggurui orang-orang, bukan untuk meluruskan apa yang mereka lakukan. Kalaupun memang mau meluruskan karena melihat ada hal-hal yang tidak sesuai memang dengan apa yang pernah kalian pelajari sewaktu kuliah gitu ya, maka lakukanlah dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik dan wajar. Jangan bertingkah sok tahu, justru orang gak akan simpati kepada kalian. Justru penilaian orang terhadap diri kalian itu tidak baik.